Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa al-hadis. Wal manallahu ala bi furudi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada al-mukarram guru kita Ayahanda Ustadz Fahri beserta keluarga, kita doakan semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang saya hormati kepada guru kita Ustadz Fahrul, alhamdulillah hadir. Kita doakan juga semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus DKM Mushola Al-Ihsan, kita doakan juga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kemuliaannya dan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para seluruh hadirin jamaah pengajian Mushola Al-Ihsan, semoga kita semua yang hadir di sini, yang duduk di mahfalah yang mulia indallah ini, semoga kita semua diberikan keberkahan umur kita, diberikan keberkahan duniawi kita dan ukhrawi kita, dan semoga kita semua dikuatkan iman Islamnya, dan yang penting adalah diberikan husnul khotimah. Amin ya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali berkumpul dalam perkumpulan yang mulia ini, insyaallah. Semoga apa yang Allah takdirkan sekarang, yaitu hadirnya kita di majelis ilmu, semoga menjadi wasilah keberkahan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Dan semoga sholawat beserta salam juga tercurah kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, atba tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah pengajian Mushola Al-Ihsan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu surat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Para hadirin jamaah pengajian mushola Al-Ihsan, dari ayat tersebut kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman dan Islam, yaitu dengan cara membaca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat kauniyah, yang mana ayat-ayat Allah atau tanda-tanda adanya Allah ini yang nyambung kepada ilmu tauhid tentang wujudnya Allah atau adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalilnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu adanya langit dan bumi. Allah wujud, Allah ada. Adanya Allah dapat kita ketahui melalui tandanya, melalui ayat-ayat kauniyah. Di antaranya adalah apa yang kita lihat sekarang. Lihat ke atas, langit, yang kita pijak adalah bumi. Ini adalah menjadi dalil adanya Allah, adanya langit dan bumi. Dan pada ayat tersebut dikatakan bahwasanya sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna. Nah, kita ini termasuk golongan ulil albab. Kita mempunyai akal yang sempurna. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga dalam ilmu tauhid dikatakan syaratnya orang mukallaf yang kedua setelah balik adalah berakal. Nah, kita termasuknya adalah ulil albab atau orang yang berakal. Orang yang benar-benar menggunakan akalnya dengan baik, maka bisa masuk untuk menjadi orang yang bertafakur, masuk pada golongan ayat yang dimaksud ini adalah ulil albab, yang mana dengan melihat tandanya penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ini menjadi suatu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah luar biasa. Sehingga siang dan malam ini pernah didebatkan oleh Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Rasul berdebat dengan raja yang kafir yang mengaku Tuhan, yang mana Tuhan tersebut mengaku bahwasannya kalau memang Allah Tuhan, sebutkan tanda-tanda kebesarannya. Kata Rasul tersebut, Allahu yuhyi wa yumit, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Maka raja tersebut dia mengambil pedang, menghunus pedang. Orang yang berada di sebelah kirinya dia tebas lehernya, mati. Aku mematikan, aku pun bisa mematikan. Orang yang di sebelah kanannya dia biarkan,
aku pun bisa menghidupkan. Kemudian kata Rasul tersebut, Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Coba sekarang kau tenggelamkan matahari tersebut dari timur dan terbenam dari barat. Pabukitan lagi kabar. Kalah berdebat ketika Rasul mengatakan seperti itu. Kalau kau memang bisa, silakan. Kalau kau memang Tuhan, silakan putar balik matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur. Nah, ini adalah tanda-tandanya, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana penciptaan langit dan bumi bergantinya siang dan malam, yaitu menjadi tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, mempunyai akal pikiran yang sehat. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, baik ketika dia sedang berdiri maupun sedang duduk, wa 'ala junubihim, maupun ketika sedang berbaring. Nah, berarti ya, syarat yang dimaksud ulil albab di sini dilanjutkan, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, baik ketika duduk, maupun sedang tertidur atau terlentang. Sedangkan kita tidak lepas dari tiga tersebut. Contohnya sekarang, posisi kita sedang duduk. Beres setelah pengajian nih, bangun, berarti posisi kita sedang berdiri. Pulang ke rumah, tiduran di kasur, posisinya adalah tiduran atau terlentang. Gak lepas dari tiga hal tersebut, gak terlepas dari tiga posisi tersebut. Namun ulil albab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut, bahwasanya orang yang mempunyai akal pikiran itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, baik ketika sedang berdiri, sedang duduk, maupun sedang berbaring. Masya Allah, berarti ini zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apa yang dia lihat, seolah-olah dia melihat Allah dengan hatinya. Dia melihat gunung, Masya Allah, dia bertasbih selalu kepada Subhanallah, 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 mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selain selalu berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk maupun terlentang, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu berpikir-pikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ini yang dipikirkan, bukan berpikir tentang zat Allah, tapi memikirkan penciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ulil albab. Jadi berarti ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama, ingat kepada Allah sedang berdiri. Ketika berdiri kita zikir, diperintahkan untuk zikir, ingat kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Yang kedua, ketika sedang duduk, zikir kepada Allah, entah dengan cara apapun, yang penting kita ingat kepada Allah. Ketika kita berbaring pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan atau bertafakkur tentang keagungannya langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sulit ya. Sulitnya kenapa? Jangankan kita sedang berdiri, duduk, sambil ngobrol-ngobrol kayak gini, ngopi-ngopi gitu. Sulit untuk mengingat Allah, lupa. Berdiri aja kita jalani, memikirkan jalan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk ngobrol dengan orang lain, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiduran sambil pegang HP, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kita banyak bertanya. Jangankan dengan posisi seperti itu, posisi tersebut, sedang sholat pun hati kita atau pikiran kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berat. Ketika sholat kan tujuannya adalah aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Tujuannya sholat adalah kita zikir kepada Allah. Tujuannya sholat adalah kita mengingat Allah. Namun kenapa ketika kita sholat justru lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang berat ya. Berat. Sholatnya cuma badan saja, namun hati dan pikirannya melayang jauh dari angan-angan, jauh dari ayat-ayat. Maksudnya apa? Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena untuk mengingatku, karena untuk berzikir kepadaku. Jadi apa yang kita ucapkan, ini bacaan-bacaan di dalam sholat adalah afdhalul zikri ya, bacaan-bacaan yang utama. Al-Quran yang dibaca di dalam sholat adalah afdhalul ayat yang kita baca. Kemudian tasbih yang kita baca pun di dalam sholat adalah afdhalul tasbih. Utama-utamanya tasbih. Takbir yang kita baca di dalam sholat adalah utama-utamanya takbir. Doa di dalam sholat adalah utama-utamanya doa. Memuji kepada Allah di dalam sholat adalah afdhalul hamdi. Paling utamanya memuji di dalam sholat. Namun kenapa hanya diucapkan di lisan saja, gak masuk di dalam hati dan pikiran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya di dalam sholat gak ada kalimat fi'lus sholat, tapi di dalam sholat adalah iqamatus sholat. Mendirikan sholat berbeda dengan mengerjakan sholat. Kalau fi'lus sholat ya cuma badan saja, raga kita melaksanakan sholat. Kalau iqamatus sholat itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran perintahnya aqimus sholat, bukan if'alus sholat, bukan. Aqimus sholata wa atuz zakah, aqimis sholata lidzikri. Ya, enggak ada yang kalimatnya if'alus sholat, tapi dirikan. Maksudnya apa? Iqamah di sini adalah hakikatus sholat. Hakikat sholat yang sesungguhnya. Sehingga diperincikan di sini sholat itu dibedakan. Yang pertama adalah as-sholatu ma'al ghaflah. Sholat yang lupa terus sama Allah. Mulai dari takbir Allahu Akbar, baca Fatihah lupa sama Allah, baca doa iftitah lupa sama Allah, baca tahiyat lupa sama Allah. Pas salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepet ya udah salam aja, gak ingat tengah-tengahnya. Itu namanya as-sholatu ma'al ghaflah, lupa dari awal sampai akhir. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sholatu ma'al yaqdzah. Sholatnya ngelilir. Yaqdzah di sini adalah kadang ingat, kadang lupa sama Allah. Pas baca doa kita ingat Allahu Akbar kabiro, bertafakur mulai ayat-ayat doa kita yang sangat luar biasa ini. Pas baca Fatihah lupa, pas rukuk lupa, pas sujud baru ingat sama Allah.
Pas tahiyat lupa sama Allah, pas salam ingat assalamualaikum, saya lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sholatu maliyat yang kedua. Yang ketiga adalah as-sholatu ma'al hudur. Hudur di sini yang udah derajatnya aqimus sholat. Yang dimaksud aqimus sholat, sholatnya adalah hudur, menghadirkan hati ketika sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bagus, sholat yang bagus. Sholat yang dimaksudkan dalam ayat aqimus sholat. Dan yang terakhir yang paling tinggi lagi adalah derajatnya as-sholatu ma'al ghaibah. As-sholatu ma'al ghaibah di sini udah derajat yang paling tinggi. Saking ingatnya kepada Allah, dia lupa hal-hal yang lain. As-sholatu ma'al ghaibah ini. Lupa dengan dirinya, fana. Allahu Akbar. Enggak lupa. Bahkan dia sedang sholat pun lupa. Kenapa? Saking ingatnya kepada Allah. Ya. Udah hafalnya lain lagi. Cuma kelas kita ini udah mau datang ke mushola pun hati dan pikirannya ingat kemana terserah. Yang penting secara fikihnya, gerakannya, rukun fi'linya, gerakan-gerakannya, rukun kaulinya, apa yang bacaan-bacaannya itu bagus, tajwidnya, baca Fatihahnya bagus, tahiyatnya bagus. Kemudian rukun qauli, niatnya juga bagus. Cukup secara fikih sah sholatnya. Ini luar biasa juga. Tadi misalnya kita sholat subuh, yang dimaksudkan dan akibat sholatnya nggak dapat lah, sulit, karena memang sulit. Siapa sih yang bisa sholat kayak gitu dari awal sampai akhir ingat sama Allah? Apalagi zaman sekarang sulit. Nah, kita udah sholatnya tepat waktu, berjamaah di mushola, syarat rukunnya dipenuhi, rukun fi'li, qauli dan rukun qalbinya juga cukup. Ini udah luar biasa. Namun perlu kesananya kita perbaiki. Bagaimana sholat saya udah cukup nih, rukun syaratnya kayaknya udah cukup, cuma yang kurang cuma satu. Lupa terus sama Allah. Gimana nih biar setiap gerakannya, setiap detiknya, setiap bacaannya masuk ke dalam hati ini, menyerap ke dalam hati, sehingga efek dari sholat tersebut terasa, efek dari zikir tersebut terasa. Ya, rasa yang timbul nanti adalah setelah sholat. Ini efeknya luar biasa. Makanya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini sholat, ini janjinya Allah luar biasa ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya cuma formalitas seperti yang tadi, jangan aneh. Habis sholat nyolong, kan aneh. Habis sholat berbuat dosa, habis sholat berbuat maksiat. Zuhur sholat jam 2 maksiat, asar sholat habis asar maksiat, maghrib sholat, isya sholat, malamnya maksiat. Jangan aneh. Kenapa? Efek dari sholatnya nggak dapat. Kenapa? Karena ingat kepada Allahnya sedikit, sehingga efek dari sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar nggak dapat. Katanya nih, gimana sih orang sholat kok masih maksiat? Jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang sholatnya kurang benar. Ya, sholatnya kurang benar. Tadi kembali kepada kita diperintahkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan kita berdiri, duduk maupun terlentang. Minimal bacaan zikir terserah apa saja. Yang penting kita ingat kepada Allah. Entah sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanallah subhanallah subhanallah. Silakan berzikir sambil berdiri.
di pengajian di ibu-ibu di majelis, ibu-ibu tolonglah sehari sholawat 5.000 kata saya. Alhamdulillah nurut ibu-ibu pada beli jam digital gitu. Kami merasa adanya baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Pada beli jam digital alhamdulillah. Pikir baca salawat 5.000 sehari. Sambil masak, sambil nyuci pakaian, silakan baca. Sambil ngobrol sama anak-anaknya, keluarganya, sholawat jangan masuk sallallahu alaihi. 5.000 aja bu sehari. Alhamdulillah tetap waktunya habis terisi sama 5.000 tersebut. Enteng, kan enteng. Kita diperintahkan zikir, silakan berzikir ketika berdiri atau duduk, apalagi duduk setelah sholat ya, jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar juga. Kemudian ketika berbaring, ketika kita mau tidur, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan zikirnya entah dengan membaca Al-Qur'an, entah dengan membaca tasbih, apapun itu zikir yang mungkin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata Allah, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, kau tidak menciptakan alam semesta ini dengan batil. Enggak batil. Allah menciptakan alam semesta ini ada tujuannya, ada hikmahnya buat kita semua. Baik para jamaah sekalian, kita masuk pada materi sedikit mengenai tentang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para Rasulnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa itiqaduka bi Rasulillahi ta'ala. Bagaimana cara menekankan kita beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. A'taqidu anna lillahi ta'ala rusulan. Bahwasanya kita harus menekankan bahwasanya Allah itu mengutus Rasul-Rasulnya, arsalahum rahmatan minhu wa fadlan, yang mana Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah itu mempunyai atau memiliki faedah rahmat dan fadlan, keutamaan, kemurahan, rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuannya diutus seorang Rasul. Mubasyirina lil muslimin bisawab, orang yang memberikan kabar yang baik bagi orang yang berbuat baik dengan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya Rasul. Semua Rasul adalah mubasyirin, orang yang memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat pahala. Siapa yang mengatakan itu? Rasul. Kemudian wa mundirina lil musii bil iqab, dan kalian, kata Rasul kepada umatnya, kalau seandainya berbuat buruk, maka Allah akan menyiksa kamu. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Adalah Rasul yang pantas. Dulu itu Rasul yang mengatakan itu. Kemudian wa mubayyinina lin-nasi ma yahtajuna ilaihi min masolihid dini wa dunya, dan orang yang memberikan penjelasan kepada manusia apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, diantaranya adalah kemaslahatan agama, urusan agama dan urusan dunia. Ini adalah tugasnya Rasul. Wa mufidina lahum ma yanquna bihi darajatal ulya wa ayyadahum bi ayatin akhirah, dan orang yang membawa wasilah umatnya naik pada derajat yang tinggi. Naik pada derajat yang tinggi itu adalah wasilahnya Rasul. Tugasnya Rasul, wa ayyadahum bi ayatin zahirah, dan Allah kuatkan Rasul-Rasul tersebut dengan ayat-ayat yang zahir, dengan ayat-ayat yang jelas. Semua Rasul mempunyai wahyu. Ya, semua nabi atau Rasul utusan Allah, baik nabi maupun Rasul,
itu mempunyai wahyu. Wa mujizatin bahirah, dan juga mempunyai mukjizat. Nanti akan dijelaskan ke bawah. Awaluhum Adamu, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Wa akhiruhum nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad yang ngaku nabi, siapapun itu, sehebat apapun karomah yang bukan mujizat, kita nggak mengatakan mujizat karena udah nggak ada lagi nabi. Misalkan ada orang yang mengaku nabi, kelebihannya luar biasa. Misalkan ini Nabi Muhammad mujizatnya diberikan kelebihannya adalah misalkan membuat makanan menjadi berkah, mempunyai wahyu yang namanya Al-Quran, bisa mengeluarkan air dari telunjuknya, bisa menurunkan memasukkan bulan pada bajunya. Namun kesininya misalkan ada orang yang lebih hebat, misalkan kesaktiannya, dia mengaku nabi, dia mempunyai ayat-ayat, misalkan mengaku saya mendapatkan wahyu dari Jibril. Nah, sehebat apapun orang tersebut, kita tidak boleh atau dilarang untuk mempercayainya, karena sudah tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, gak boleh diakui kebenarannya. Kalau memang ada orang yang mengaku nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kemudian, makna nabi, apa maknanya nabi? An-nabiyyu insan uhiya ilaihi bisyar'in wa illam yukmar bitablighihi. Seorang nabi adalah manusia yang diberikan wahyu, ilmu syara atau ilmu syariat agama, meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, yang itu namanya nabi. Dia mendapatkan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyebarkan atau mendatangkan kepada umatnya. Itu nabi. Kemudian fa'inumiro kita belihi subiya rasulan aidon. Kalau seandainya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, sumiya rasulan, itu dinamakan rasul. Beda. Kalau tadi dia dapat wahyu, sama-sama dapat wahyu, namun bedanya kalau nabi dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan pada umatnya, kalau rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Pahit manisnya harus disampaikan. Berarti di sini tugas yang berat adalah tugas rasul. Berat, luar biasa beratnya ini. Bayangkan saja misalkan di kampung ini orang pada nyembah patung gitu. Bayangkan aja begini gitu. Kemudian apa yang namanya kental banget kepercayaan kepada patung. Misalkan atau kepada pohon-pohon besar. Orang sekampung ini misalkan percaya pada pohon-pohon besar. Kemudian kita diperintahkan jangan nyembah pohon besar, nyembahlah Allah. Berat itu, luar biasa berat. Kalau kita dapat wahyu, udah kamu sholat, yang lain biarin lah. Dia menyembah pohon, biarin. Udah kamu kata Allah, ini kamu dapat wahyu, sholat kamu ibadah. Cukup keluarga kamu aja ajak istri kamu, anak-anak kamu ibadah kepada Allah. Udah yang lain nggak usah diajak, enteng. Kalau cuma ngajak istri dan anak, yuk kita sholat, ibadah kepada Allah, jangan nyembah pohon, enteng. Tapi kalau Rasul, umat yang diajak berat itu tugasnya. Ya, makanya banyak musuhnya para sahabat Rasul. Sehingga faqulu rasulin nabiyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pasti dinamakan nabi, namun enggak semua nabi dikatakan rasul. Gitu ya. Kalau rasul itu mencakup dua pangkat, selain rasul berarti dia juga nabi. Namun walaysa kullu nabiyyin rasulan, tidak semua nabi itu adalah rasul. Kam adadul anbiya, sekarang berapa jumlahnya nabi? La yu'lamu adaduhum ala yakin. Kalau jumlahnya nabi itu tidak diketahui bilangannya secara yakin.
Sehingga kenapa? Ikhtilaf ulama. Kenapa? Karena tidak ada yang yakin gitu. Tidak sehingga jumlahnya diikhtilafkan. Ada yang menyebutkan misalkan Rasul ada yang menyebutkan 313, 314, 315 ya. Sehingga ikhtilaf ulama. Ada yang menyebutkan, ada yang memastikan. Ada yang menyebutkan 124.000 nabi, ada yang kurang, ada yang lebih. Ikhtilaf ulama. Wal madhkuru asma'uhum fil kitabil azizi khamsatun wa isruna. Namun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an nama nabi-nabinya Allah, nama rasulnya Allah itu cuma 25 rasul. Sehingga yang wajib diketahui oleh kita yang cuma ada di Al-Qur'an yang disebutkan 25 rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh itu ya sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 rasul wajib kita ketahui bagi orang mukallaf. Wajib nih, kalau kita nggak hafal dosa tadi ya. Kalau kita nggak tahu nggak hafal dosa nih. Ustaz gimana kalau acak-acakan nggak apa-apa lah, yang penting 25. Misalkan habis ada Muhammad, Isa Zakaria nggak acak-acakan nggak apa-apa lah. Yang penting tahu. Tapi yang bagus itu adalah mengetahui secara masanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ya diruntutkan sampai ke bawah. Nah ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 rasul. Adapun nama-nama nabi yang 124.000 nabi itu gak wajib dihafalkan. Namun ada yang di dalam kitab Tauhid ada tuh 124.000 nabi disebutkan itu. Itu ulama luar biasa, masya Allah mencari nama-nama nabi. Ulama luar biasa. Makanya ulama itu kalau memfatwakan hukum dinamanya mudawan. Kalau sahabat gue mudawan, gitu. Hadis gue mudawan. Justru kalau ulama yang dinamakan mudawan. Ini adalah mengenai Rasul, jumlah Rasul yang di dalam Al-Quran 25 Rasul wajib kita ketahui. Namun dalam ilmu tauhid lain dikatakan jumlah Rasul ada 313. Karena yang disebutkan 314. Yang wajib kita ketahui hanya 25 Rasul. Sedangkan Nabi dan Rasul jumlah keseluruhannya adalah 124.000 Nabi. Banyak sekali ya. Dari 25 Rasul tersebut Allah pilih kembali Rasul terbaik cuma 5. Ya, cuma 5 yang dinamakan dengan ulul azmi. Kalau disingkat menjadi apa tuh? Mimim ya, kalau secara urutan. Mimim. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 rasul yang terbaik di antara 25 rasul. Namun dari 5 tersebut Allah saring kembali yang terbaik adalah cuma 2 yang terbaik. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua-duanya gelarnya sama-sama kekasih, cuma beda kalimat. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad adalah Habibullah. Namun di antara 2 tersebut yang paling terbaik adalah bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rendah diri ya, hadirin sekalian. Tapi kita tuh rendah diri. Kenapa rendah diri? Ketika para rasul ditanya, kenapa menjadi rasul yang terbaik? Ketika semua para rasul yang 5 yang ulul azmi ditanya, hanya Nabi Muhammad yang berendah diri. Ketika Allah bertanya pada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, man anta wahai Ibrahim, siapa engkau? Nabi Ibrahim menjawab, ana Khalilullah, aku adalah kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim menyebutkan pangkatnya Khalilullah. Kemudian Nabi Musa ditanya oleh Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, man anta, siapa engkau? Nabi Musa menjawab, ana Kalimullah,
Aku adalah kalamnya Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah bertemu langsung dengan Allah, mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala langsung. Sehingga dia menyebutkan ana kalimullah. Nabi Musa menyebutkan gelarnya. Kemudian Nabi Isa ditanya, ya Isa, man anta, wahai Nabi Isa, siapa engkau? Ana ruhullah, aku adalah ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan gelar. Kenapa? Karena dia dilahirkan tanpa seorang ayah. Nabi Isa menjawab pangkat. Nabi Ibrahim menjawab pangkatnya Khalilullah. Nabi Musa menjawab pangkatnya adalah Kalimullah. Nabi Isa menjawab dengan pangkatnya Ruhullah. Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, man anta, wahai Muhammad, siapa engkau? Apa jawaban Muhammad? Anna al-yatim. Ana al-yatim. Aku anak yatim, ya Allah. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma yatim, seorang yatim piatu. Aku ditinggalkan oleh ayahku ketika aku di dalam kandungan usia 2 bulan. Ibuku meninggal ketika aku usia 6 tahun. Aku bukan siapa-siapa, ya Allah. Aku yatim piatu. Harusnya Nabi Muhammad menjawab dengan banyak gelar. Anna al-Amin, Anna al-Mustafa, Anna Habibullah. Tapi tidak ada satupun yang disebutkan. Kenapa? Rendah diri, tawadunya luar biasa. Bukan siapa-siapa. Anna al-Yatim, ya Allah. Makanya man tawaddu'a, siapa yang bertawadu, siapa yang rendah diri, maka tarofa, Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad di antara para rasul yang lain, 5 rasul, dia menjadi manusia terbaik, menjadi rasul yang terbaik. Kenapa? Karena rendah diri. Makanya kalau bisa kita punya pangkat apapun di pekerjaan kita di luar, jangan sebutkan pangkatnya. Kenapa nih Bu? Direktur utama. Jangan dulu. Biasa aja. Jangan. Ya, ntar aja pangkat nanti juga orang tahu kok, gak perlu disebutkan. Biar apa? Biar Allah mengangkat derajat kita. Jadi siapa? Saya mau besar di masjid ini. Gak perlu buat apa? Pangkat di dunia buat apa? Sehingga inilah menjadi contoh buat kita semua. Kerendahan tawadunya Nabi Muhammad menjadi mengangkat derajatnya beliau yang luar biasa. Dan masuk pada hadisnya man tawaddu'a tarofa. Akan sebaliknya, ya, kalau seandainya kita takabur, man takabaro, kalau kita bertakabur, maka Allah akan menjatuhkan kita. Justru Allah akan merendahkan kita kalau seandainya kita takabur. Baik para jamaah sekalian, pembahasan mengenai cara beriman kepada Rasul kita baru sampai kepada 25 Rasul, ya, belum pada sifat-sifat Rasul, sifat wajib di Rasul, sifat jaib di Rasul. Insya Allah akan dibahas nanti setelah di pertemuan berikutnya. Baik para jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.